Halo, nama saya Peter. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode sorting di Python. Mungkin di Python memiliki banyak di, di Python memiliki banyak metode sorting, ada 10, tapi di video kali ini saya akan menjelaskan 3 saja. Ya, jadi fungsi metode sorting ini untuk menyeleksi sebuah data dari dari kecil sampai terbesar. Sorting adalah proses pengaturan sedekatan data ke dalam suatu urutan atau susunan urutan tertentu. Data yang diurutkan dapat berupa data bilangan, data karakter, maupun string. Jadi yang saya akan bahas ada 3 metode sorting di sini. Yang pertama ada selection sort, yang kedua bubble sort, dan yang ketiga insertion sort. Jadi ya, mari kita bahas satu-satu. Selection sort, teknik pengurutan dengan cara pemilihan elemen atau proses kerja dengan memilih elemen data terkecil yang untuk kemudian dibandingkan dan ditukarkan menjadi elemen pada data awal, dan seterusnya lah seluruh elemen sehingga menghasilkan pola yang telah disorting. Jadi semisalnya ada beberapa data di sini. Baik, saya sudah pada di aplikasi Picam. Jadi misal saya ingin surutin data acak di 352145. Oke, ini data acak. Ya, kita akan membuat fungsi selection di sini. Ini untuk mengaktifkan fungsi selection sort yang telah kita buat di atas. Ya, kita buat. Bukan seperti yang bisa dilihat di sini, dari data acak ini dia akan mengecek satu-satu datanya dan mengubah dari terkecil dan menjadi terbesar. Jadi misalnya di sini ada 3, dia akan mengecek dulu ke kanannya apakah di kanannya datanya lebih kecil. Jika tidak, dia akan melahirkannya. Setelah dia melahirkannya, dia akan mengecek lagi perolehan tadi apakah ini datanya lebih kecil, dan ternyata dia datanya 2 lebih kecil, maka dia akan ditandain. Nah, dia akan melanjutkan lagi, mengecek lagi sampai selanjutnya bisa ada di sini data dicek yang lebih kecil 1, dia akan menandain pindah tandanya ke 1. Dia cek sampai habis, ternyata sudah habis, rupanya paling kecil 1, maka 1 akan diubah menjadi 3. Proses itu akan diulang sampai jadinya data dari terkecil sampai terbesar. Itu metode selection. Jadi kita akan melanjutkan metode yang kedua, yaitu bubble sorting, yaitu metode pengurutan dengan membandingkan data nilai elemen yang sekarang dengan data elemen berikutnya. Jadi dia akan mengecek antara dua data, apakah dua data tersebut misal lebih kecil, maka dia akan menggeserkan. Kita akan ke metode sorting di sini. Akan membuat bacanya dulu.
data yang sudah diproses. Kita akan coba kali aja. Di sini muncul data yang sudah diukut. Jadi prosesnya dia akan mengecek antara dua ini, salah satu dan 5. Apakah dia yang di kanannya lebih kecil? Jika tidak, maka dia akan pindah next kedua gini. Nah, bagian di sini dia akan mencek lagi apa di kanannya lebih kecil. Misal dia lebih kanannya kecil, maka 2 akan berpindah dengan 5. Setelah udah berpindah, dia akan mengecek lagi dari awal apakah, dan setelah berpindah dia akan mengecek lagi selanjutnya. Di sini dua lagi, bagian dua seperti tadi, dan ya sampai selanjutnya sampai akhir. Jika sudah, dia akan mengulanginya dari awal lagi sampai semuanya terukur. Itu metode sorting bubble. Baik, kita akan masuk ke metode yang ketiga, yaitu insertion sort. Pengurutan data yang membandingkan data dengan dua elemen pertama, kemudian membandingkan elemen-elemen data yang sudah diurutkan, kemudian perbandingan antara kemudian perbandingan antara data tersebut akan terus diulang hingga tak ada elemen data yang tersisa. Jadi akan masuk ke bincang lagi, bikin lagi seperti tadi, data secara acak, bikin lebih banyak aja. Baik, saya akan membuat fungsi insert di sini. Maka datanya sudah terukut. Jadi misalnya dia akan mengecek dulu antara satu dua data pertama, dia lebih 5 ini lebih kecil di sebelah kirinya. Jika tidak, maka dia akan lanjutkan lagi 7 apakah lebih kecil dari 5. Jika tidak juga, dia akan lanjutkan sampai di 2 ini. 2 lebih kecil dari 9, maka 2 akan berpindah 9 sampai 4, 3 sampai dia setelah paling kecil lah. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai selesai di sini ya. Udah tahu kan? Baik, mungkin itu saja metode sorting dari saya. Jika ada kekurangan atau salah dalam kata-kata, saya minta maaf. Terima kasih.